Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adapun tema ceramah saya kali ini adalah moderasi dalam beragama. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat pikir. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi yang saya sebutkan tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkannya disebut moderat. Contoh paling gampang seperti beragama yang berlebihan adalah ketika seseorang atau seorang pemeluk agama mengkafirkan saudara sama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni. Yang pertama adalah keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada kebenaran. Sebab pada dasarnya pula seorang yang adil tentunya berpihak kepada yang benar. Karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban, sebab Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering, tiada makna. Karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan. Yang kedua adalah keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan hidup yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Seimbang juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Yang terakhir adalah toleransi. Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang diamal secara awur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara muslim dan non-muslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan. Seorang muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariat.
Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing, sebab agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, menghormati dan bertoleransi dengan perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis. Sebagai agama yang suci akidah dan syariahnya, Islam tidak akan mengotori dengan mencampuri dengan akidah dan syariah Islam dengan agama lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah toleransi adalah menghargai, bukan membenarkan dan mengikuti. Sikap kita bertoleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis seperti doa dan ibadah bersama adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliyah. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalil dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktek toleransi kebabisan seperti ini. Cepat. Panjang banget. Ya, tama ko kiri no kiri. Tentu hal ini dibenarkan. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktek toleransi yang kebablasan seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Melalui surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6, "Lakum dinukum waliyadi." Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama ini diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antar sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya, walaupun berbeda keyakinan dan agamanya. Dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim moderat yang membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta. Cukup sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.